Saudara, bagaimana hasil pengusutan polisi atas kasus kekerasan pada anak yang diduga dikorbankan keluarganya untuk ritual pesugihan yang dikatakan demikian? Mengapa pula segala hal yang terkait mistis masih sulit dilepaskan dari masyarakat Indonesia? Kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Zulpan, kemudian juga ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, Fitriah Zainuddin, juga sosiolog dari Universitas Nasional Sigit Rohadi. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Dan Ibu. Iya, saya ke Pak Zulpan, sudah tersambung dengan saya, Pak Zulpan, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Oh, kami masih akan terus mencoba untuk mengkomunikasikan dengan Pak Zulpan, Komisaris Besar Polisi yang merupakan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Dengan Ibu Fitriah Zainuddin. Iya, kami nanti akan juga tersambung. Mas Sigit, sebentar Mas Sigit ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Mas Sigit. Mas Sigit, ini kita bicara soal, saya sebenarnya ingin menggali dulu bagaimana informasi dari Sulawesi Selatan terkait hal ini. Tapi Anda tentu juga sudah mengetahui bahwa ada kejadian yang memilukan yang dilakukan oleh orang tua kandung sendiri, ibunya, yang kebetulan diselamatkan oleh pamannya. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca dari ini? Ya, kasus seperti ini sebenarnya masih sangat banyak kita jumpai di masyarakat kita. Mulai dari ingin kaya sampai ingin mempunyai jabatan. Marak kalau menjelang pemilihan umum, menjelang pemilihan bupati, orang pergi ke dukun menggunakan kekuatan gaib itu banyak kita jumpai. Gitu. Nah, untuk kasus yang seperti ini adalah ritual untuk memperkaya diri. Mereka percaya bahwa ritual yang mereka jalankan mampu meningkatkan kekayaan dengan sangat cepat. Orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang tidak percaya diri menghadapi kompetisi sehingga mereka memerlukan dukungan atau bantuan kekuatan-kekuatan lain. Tentu bantuan dengan kekuatan lain itu dilakukan dengan transaksi dengan kekuatan lain. Dengan menjalin kontrak dengan kekuatan lain atau kekuatan gaib itu. Kontraknya bisa macam-macam. Mulai dari badan yang berbau sampai mengorbankan nyawa yang bersangkutan. Nah, ini masih kita jumpai meskipun masyarakat kita sekarang ini sudah sangat maju dengan teknologi informasi yang sudah begini pesat. Tapi masih kita jumpai praktek-praktek seperti ini. Ini yang kemudian janggal. Meskipun orang setiap kali kan bisa mengecek misalnya, benar nggak ini? Benar nggak itu? Apalagi terkait dengan kesehatan fisik, apalagi terkait dengan efek yang bisa ditimbulkan. Ini kan melukai anak sendiri, luar biasa. Apa yang ini yang harus dilakukan? Banyak masih percaya, oke, tapi kan mereka bisa mengecek, apalagi yang terkait dengan hal-hal yang bahaya sekali. Kalau sudah berkaitan dengan janji atau kontrak dengan kekuatan gaib, mereka nggak bisa mundur. Sekali mereka bersentuhan dengan kekuatan gaib, adanya maju terus. Karena itu kalau mereka sudah berhubungan dengan hal-hal yang mistis, apapun yang mereka terima dari entah itu dari dukun, entah itu dari perantara, mereka jalankan tanpa check and recheck. Nah, ini yang banyak terjadi. Mulai dimintai uang, mulai harus menyediakan emas dalam jumlah tertentu, sampai dengan mereka harus mengorbankan nyawa. Jadi percaya aja itu. Dan itu banyak masyarakat Indonesia yang masih seperti itu yang sampai saat ini terjadi. Sampai saat ini masih terjadi seperti itu. Karena apa? Di dalam kompetisi, biasanya orang yang bisa ikut kompetisi adalah orang yang siap dari sisi sumber daya, dari sisi finansial. Apalagi kalau menghadapi krisis seperti sekarang ini, krisis semacam penurunan ekonomi seperti sekarang ini. Maka mereka lari kepada cara-cara yang mereka kenal.
Nah, cara yang mereka kenal adalah cara-cara dengan ritual seperti itu untuk mampu memulihkan keluarga itu dari krisis ekonomi yang mereka hadapi. Pikiran pendek, jalan pintas, padahal menyesatkan. Betul. Itu yang dihadapi oleh sebagian masyarakat kita. Mulai dari penggandaan uang, mulai dari percaya kepada benda-benda yang katanya bisa menambah atau kekuatan, sampai dengan mengorbankan anak, mengorbankan nyawa. Mereka lakukan demi mengejar apa yang mereka harapkan. Mereka tidak peduli dengan proses. Mereka ingin hasil yang secepat mungkin. Yang menjadi pertanyaan tentu ini tidak berhenti di sini. Pasti ada yang menyuruh, entah itu namanya dukun atau apapun, yang kemudian harus juga kemudian diungkap siapa dia, kenapa kemudian melakukan ini, dan proses hukumnya seperti apa. Kita akan jeda dulu, saudara. Saya akan kembali nanti dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan untuk informasi terakhir terkait hal ini, termasuk juga proses penanganan hukumnya. Dan juga dari Kepala Dinas Kesehatan di Goa, Sulawesi Selatan, yang akan menjelaskan bagaimana kondisi anaknya saat ini. Saya akan segera kembali sekali lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.